Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sinau bareng Pak Guru Ani dalam pembelajaran 1 materi tema 1 indahnya kebersamaan. Subtema 1 keberagaman budaya bangsaku Mupel IPA KD3.6 tentang energi bunyi. Untuk mempercepat materi atau untuk kita bisa mengetahui yang namanya energi bunyi, kita masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian bunyi. Apa itu bunyi? Bunyi itu sama artinya dengan suara, yaitu bentuk energi yang berasal dari benda yang bergetar. Kita dapat mendengar beraneka ragam suara, mulai dari musik, kicauan burung, klakson, kendaraan bermotor, suara pesawat, kereta api, dan suara orang yang sedang berbicara. Semua dapat kita dengar karena adanya sumber suara atau sumber bunyi. Apa itu sumber bunyi? Sumber bunyi adalah semua benda atau alat yang dapat menghasilkan bunyi. Penyebab bunyi dapat kita dengar akibat dari pukulan, petikan, tiupan, maupun gesekan. Resonansi adalah bergetarnya suatu benda karena getaran benda lain. Resonator yaitu ruang udara yang berfungsi untuk memperkuat bunyi seperti alat musik biola dan gitar. Bunyi akan terdengar semakin kuat ketika berada di dekat sumber bunyi dan semakin lemah ketika berada jauh dari sumber bunyi. Frekuensi yaitu tinggi rendahnya bunyi ditentukan banyaknya getaran per detik. Sedangkan amplitudo itu adalah kuat lemahnya bunyi. Jenis bunyi menurut kuat lemahnya atau frekuensinya. Yang pertama yaitu bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik sih apa? Itu bunyi yang sangat lemah kita dengar kurang dari 20 getaran per detik atau hertz. Hanya hewan-hewan tertentu yang bisa mendengar dengan kekuatan infrasoniknya, yaitu seperti jangkrik, angsa, anjing, dan gajah yang mampu mendengar semua bunyi yang sangat lemah itu. Kemudian yang kedua yaitu bunyi audiosonik, yaitu bunyi yang dapat kita dengar hanya dalam ukuran 20 sampai 20.000 getaran per detik atau hertz. Nah, seperti manusia. Manusia itu mampu mendengarkan bunyi itu dengan kekuatan sumber bunyinya yaitu audiosonik. Kemudian yang ketiga, ultrasonik. Ultrasonik yaitu bunyi yang sangat kuat di atasnya audiosonik. Ukurannya lebih dari 20.000 Hz. Hanya hewan-hewan seperti kelelawar dan lumba-lumba yang mampu mendengar suaranya. Sifat-sifat bunyi.
Yang pertama yaitu dapat berpindah ke tempat lain dengan cara merambat melalui media tertentu seperti zat padat, zat cair, zat gas. Kemudian yang kedua, dapat dipantulkan dan diserap. 3. Dapat dibiaskan. 4. Bunyi merupakan gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah rambatnya sejajar atau sama dengan arah getarnya. Kemudian sifat bunyi yang kelima yaitu gelombang bunyi mengalami pelenturan. Lalu yang keenam, bunyi itu akan mengalami perpaduan. Adapun manfaat gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari yang dimanfaatkan oleh manusia, seperti dapat digunakan untuk mengukur kedalaman laut, yaitu menggunakan kekuatan bunyi ultrasonik. Kemudian yang kedua, dapat mendeteksi janin dalam rahim, yaitu termasuk dalam bunyi infrasonik. Lalu yang ketiga, dapat mendeteksi keretakan suatu logam dan lain-lain. Terus manfaat yang lain yaitu manusia itu bisa menciptakan yang namanya alat musik, yang alat mendengar musik, yaitu namanya speaker, yaitu menggunakan bunyi audio sonik. Contoh jenis alat musik yang dapat dipengaruhi energi bunyi. Yang pertama yaitu alat musik tiup. Yang kedua yaitu alat musik pukul. Yang ketiga alat musik gesek. Baik anak-anak, untuk materi kali ini kita sudah membahas yang namanya tentang energi bunyi. Itu masuk dalam pembelajaran yang satu, lanjutan dari pembelajaran yang satu kemarin yang memuat materi bahasa Indonesia dan IPS. Nah, untuk IPA kita pisahkan tersendiri di sini. Oleh karena itu, untuk materi selanjutnya nanti kita masuk ke pembelajaran yang kedua. Baik anak-anak, untuk kali ini tugas untuk yang pertama yaitu MUPEL IPA. Pak Guru akan memberikan beberapa tugas, yaitu yang pertama, kalian buka LKS halaman 11. Itu ada sebuah tabel ya, nanti kalian kerjakan, yaitu mengenai benda-benda di sekitarmu. Coba kalian amati paling sedikit 5 macam. 5 macam benda sebagai sumber bunyi hasil dari tiupan, gesekan, petikan, pukulan maupun tekanan. Itu ada alat-alat, contohnya alat musik yang bisa dibunyikan, ditiup, digesek, dipetik, dipukul atau ditekan. Kerjakan di buku tugas kalian, nanti ditulis, kemudian dijawab sesuai dengan ketentuan yang sudah seperti kemarin. Tabelnya seperti ini tabelnya. Itu yang pertama nomor, kemudian nama benda, terus cara menghasilkan bunyinya itu dengan cara bagaimana, yaitu apakah dengan ditiup, apa digesek, dipetik, dipukul, atau ditekan. Nah, nama bendanya itu bisa alat musik. Yang jelas, nama benda itu sebagai sumber energi bunyi. Sumber energi bunyi itu dihasilkan dari
benda-benda yang bisa menghasilkan bunyi. Baik anak-anak, terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Silakan pelajari materi di buku referensi LKS tema 1 halaman 8 sampai 10 supaya lebih luas lagi materinya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Belajar yang semangat ya. Tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.